ketika teman-teman mau mengajukan restitusi di aplikasi Cortex, di situ kan akan ada 6 alasan ya yang digunakan untuk pengajuan restitusi. Nah, dari 6 alasan tersebut, ada kategori pajak-pajak tertentu yang menggunakan alasannya gitu. Jadi teman-teman ketika mau mengajukan restitusi jangan sampai salah alasannya ya. Nah, di sini ketika teman-teman mau mengajukan restitusi kan teman-teman masuk ke menu Cortex, terus kemudian teman-teman masuk ke menu pembayaran. Di situ akan ada formulir restitusi pajak dan di situ akan ada alasan permintaan restitusi. Di situ teman-teman akan dihadapkan dengan 6 alasan. Nah, 6 alasan yang mengajukan permohon restitusi ini beda-beda ya. Kira-kira apa perbedaannya? Teman-teman tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip agar tidak salah dalam pengajuan restitusinya. Nah, di sini untuk 6 alasan tersebut yaitu yang pertama ketika teman-teman permintaan restitusi atau pengembalian yang seharusnya tidak terutang, yaitu yang pertama permohonan PPYSTT terkait kelebihan pembayaran dan pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu. Terus kemudian yang kedua yaitu permohonan PPYSTT terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Yang ketiga yaitu permohonan PPYSTT terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Terus keempat yaitu permohonan PPYSTT terkait dengan SPT. Yang kelima permohonan PPYSTT terkait dengan bukti transaksi atau faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atau mungkin bukti potong atau bukti pemungutan. Dan yang keenam yaitu alasan yang keenam yaitu permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPKP yang sebelumnya ya. Nah, untuk 6 alasan tersebut ada ketentuannya ya. Jadi kita masuk ke alasan yang diajukan yang pertama yaitu pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Untuk poin yang pertama yaitu terkait kelebihan pembayaran atau pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atau pemotongan pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun. Ini ada syaratnya juga ya. Untuk syarat yang pertama yaitu wajib pajak UMKM sudah melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan yang syarat yang kedua yaitu ada data pembayaran atau data Bupot PPh final UMKM. Itu untuk yang alasan yang pertama. Untuk alasan yang kedua yaitu permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Nah, ini bisa digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas, yaitu yang pertama yaitu sisa saldo deposit, yaitu dengan akun 4111618/100. Terus yang kedua yaitu kelebihan pembayaran tunggakan pajak atau KJS dengan kode 3 angka depannya 3 ya. Terus kemudian PPh final pengalihan hak tanah dan bangunan yaitu dengan kode 411128402 sampai dengan 411128432 atas data pembayaran yang dibuat via Cortex dan belum diterbitkan surat keterangan. Yang selanjutnya yaitu saldo deposit bea materai yang belum digunakan untuk top up mesin teraan yaitu dengan kode 411611 sampai dengan 201. Itu untuk alasan yang kedua. Untuk alasan yang ketiga yaitu atas pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau mungkin teman-teman restitusi terkait dengan pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak melalui pelaporan melalui
pelaporan pembayaran ya, yaitu entah itu PPh pasal 25 badan atau PPh pasal 25 orang pribadi, terus kemudian apakah PPh final UMKM atau mungkin SK revaluasi aset tetap atau mungkin teman-teman validasi PPHTB yang sudah terbit surat keterangan dan lain-lain. Itu untuk alasan yang ketiga ya, ketika teman-teman mengajukan restitusi pajak atau pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Kita lanjut untuk yang alasan yang keempat. Nah, alasan keempat yaitu pengembalian yang seharusnya tidak terutang terkait dengan SPT. Ini sering terjadi ya. Nah, digunakan untuk yaitu mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas surat pemberitahuan lebih bayar atau SPT-LB karena pembetulan, yaitu mungkin bisa SPT masa PPh unifikasi atau mungkin SPT masa pemungutan biaya materai atau mungkin SPT masa PPh final pengungkapan harta bersih gitu ya. Itu untuk permohonan yang keempat. Itu dengan alasan yang keempat ya. Alasan pengajuannya. Nah, untuk alasan yang kelima yaitu pengembalian atas yang seharusnya tidak terutang itu yaitu terkait dengan bukti transaksi. Seperti mungkin faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atau mungkin bukti pemotongan atau mungkin bukti pemungutan. Nah, ini bisa digunakan oleh pihak yang dipotong untuk yang dipungut ya, untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas, yaitu yang pertama faktur pajak. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak diajukan oleh pihak terpungut ya, sesuai dengan PMK 130. Nah, terus kemudian bukti pemotongan pemungutan yang diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut berdasarkan pasal 130 atau pasal 134 ya. Nah, contohnya ketika permohonan ini perwakilan negara asing atau badan internasional atas faktur pajak atau dokumen pendukung yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu. Itu untuk alasan yang kelima. Dan alasan yang terakhir ketika teman-teman mau mengajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang, yaitu atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan atas SKPKP ya, yang sebelumnya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengajukan permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak yang pada saat surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau SKPKP yang terbit sebelum yang terbit sebelum atau belum diperhitungkan atau dikembalikan. Jadi itu 6 alasan ketika teman-teman mau mengajukan restitusi. Jadi pastikan teman-teman tidak salah ketika memilih alasan permintaan restitusi itu di Cortex. Jadi biar teman-teman lancar dalam pengajuan restitusinya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang kenali pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang atau PYSTT atau mungkin simpelnya restitusi lah, minta restitusi pajak di Cortex ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.